Oke, sudah mulai record. Mari kita lihat soal yang dikirim terlebih dahulu. Ada 2 orang yang mengirim soal. Kita lihat orang yang pertama dia mengirimkan soal dari Fahri Aulia Al-Farisi Harahap. Kita lihat soalnya, kita copy. Kita akan bahas soal ini. Ini kelihatannya seperti soal pilihan ganda, tapi saya tidak tahu apakah ini teorema atau pilihan ganda. Kita akan tunjukkan, misalkan ini kita tahu ini, kita tunjukkan yang mana yang benar, atau apakah hanya salah satu yang benar atau ada 2 yang benar. Oke, kita lihat soalnya sekilas. Soalnya ini kelihatan rumit. Ada trigonometri, ada deret hingga. Kita lihat ini kita punya 2 sudut, sudut theta dan sudut pi. Sudutnya antara 0 dengan pi per 2. Kemudian kita misalkan X itu deret. Deret yang suku Q-nya adalah cos theta dipangkatkan 2N. Lalu Y itu sin V dipangkat 2N. Kemudian Z itu suku-sukunya itu adalah perkalian dari suku di sini dikali suku di sini. Jadi ini cos theta pangkat 2N dikali sin V pangkat 2N. Kemudian kita akan tunjukkan yang mana yang benar atau apakah ini semua benar. Kita tidak tahu. Baik, oke. Yang pertama kita periksa dulu. Kita amati. Kalau kita perhatikan soal ini kelihatan rumit, tapi sebenarnya soal ini masih bisa kita sederhanakan. Coba perhatikan ini. Ini sebenarnya deret geometri. Ini sebenarnya adalah deret geometri. Kalau kita perhatikan baik-baik. Ini X itu adalah deret geometri. Adalah deret geometri. Dan ternyata suku pertamanya adalah, kita misalkan suku pertamanya A itu adalah cos pangkat 2 kali 0, karena dia dimulai dari 0, N-nya theta. Jadi ini sama dengan cos theta dipangkatkan 0. Dan ini akan sama dengan 1. Kemudian rasionya R itu adalah cos dipangkatkan ini theta per cos dipangkatkan 2N theta. Jadi ini suku Kn. N plus 1 dibagi dengan suku Kn. Dan ini akan sama dengan cos 2 pangkat N theta dikali cos pangkat 2 dari theta per cos pangkat 2N theta. Ini coret. Kenapa kita bisa lakukan itu? Kalau kita perhatikan sudut theta itu antara 0 sampai pi per 2. Jadi tidak mungkin cos theta itu sama dengan 0. Karena yang bisa 0 itu hanya cos dari pi per 2.
sementara theta itu tidak sampai pi per 2, dia lebih kecil dari pi per 2. Pi per 2 atau ya 3 per 2 pi. Jadi kalau dia ada di antara 0 sampai pi per 2 tidak mungkin 0. Begitupun dengan nilai sinusnya. Nilai sinusnya juga tidak akan 0 di antara 0 sampai pi per 2. Nah, ini ternyata adalah deret geometri. Apakah deret ini konvergen? Tentu saja konvergen. Kenapa? Karena rasionya ini adalah cos theta kuadrat dan ini akan lebih kecil dari, dan ini rasionya ini akan lebih besar dari minus 1 dan lebih kecil dari 1. Kenapa? Karena nilai cos ada di antara minus 1 sampai 1. Kuadratnya di antara 0 sampai 1. Dan ini tidak akan pernah 1 karena sudutnya itu adalah di antara 0 sampai pi per 2. Dengan demikian, deret ini konvergen, dan deret ini konvergen menggunakan rumus yang sudah kita peroleh. Jadi kita bisa dapat hasil dari deret ini dengan rumus A per 1 kurang X. Ini adalah rumus deret geometri yang sehingga dengan suku awalnya adalah A dan rasionya adalah R. Nah, kita peroleh A-nya itu tadi adalah 1 ya, yaitu 1. Kemudian R-nya itu cos kuadrat theta. Kita gunakan sifat ini, sifat sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Maka kita peroleh 1 dikurangi cos kuadrat theta itu akan sama dengan sin kuadrat theta. Jadi ini akan sama dengan 1 per sin kuadrat theta. Dengan cara yang serupa kita akan peroleh Y itu 1 per cos kuadrat theta. Dan Z juga dengan cara yang serupa dengan yang kita pakai tadi, ini kan juga adalah deret geometri. Dan deret ini suku awalnya adalah 0. Ya, bukan 0. Suku awalnya itu 1. Maaf, suku awalnya 1, sementara rasionya itu cos kuadrat theta. Oh, ini bukan theta ya. Ini V. Dengan cara yang sama ini adalah 1 per cos V dikuadratkan. Sementara Z itu, oh ini adalah, ini Z adalah, kita gunakan rumus Z geometri, suku awalnya 1, kita bagi dengan 1 dikurangi rasionya. Rasionya tidak lain adalah cos kuadrat V dikali sin kuadrat V. Sin kuadrat theta ya. Sin kuadrat theta. Oke. Jadi gimana kita buktikan ini? Coba kita coba satu persatu ya. Kita coba yang pertama dulu. Atau coba yang mana dulu? Ini dengan yang ini agak beda ya. Ini tambah, ini kurang. Karena ini tidak mungkin 0, maka salah satu dari ini pasti salah ya. Ini tidak mungkin 0 karena ini suku-sukunya positif. Kalau dijumlahkan pasti positif. Ini tidak, berarti ini tidak mungkin sama. Ini tidak mungkin benar. Kalau ini benar,
Ini juga tidak mungkin benar. Kalau ini benar, salah satunya harus salah antara ini dengan ini. Oke. Kalau kita perhatikan ini Z. Z ini ya sama dengan 1/1 kurang per Y. Ini kan Y sama dengan ini, berarti 1/Y ini cos. Ini kan cos P dikuadratkan, jadi ini 1/Y. Kita coba 1/1. Kemudian kita kali pembilang dengan penyebut dengan XY. Yang atas kita dapat XY, yang bawah kita dapat XY kurang 1. Kemudian ini kita bisa pindah, mungkin kita dapat XY dikali Z dikurangi Z itu sama dengan XY. Apa yang bisa kita temukan ya? Membingungkan. XY kalau kita tambah, ini XY sama dengan ini ya. Oke. XY sama dengan itu. Berarti yang ini, yang 4. Kita coba. Yang 4, kita akan peroleh XY ditambah Z sama dengan XYZ. Apakah XYZ sama dengan ini? Ini dari sini kita peroleh ini. Oke. Kita cek. Kita tambah X tambah Y, kemudian kita kalikan dengan Z. Belum terpresentasi ya. Oh, maaf. Oke, kita mulai presentasinya. Ya, sudah muncul. Maaf ya. Ini KPI. Ya, kalau kita perhatikan ini soalnya kelihatan rumit. Pertama kita lihat ada trigonometri, kemudian ada deret tahingganya. Di sini kita punya ada orang. Selamat datang Pak Aulial Farisi Harahap. Jadi kita akan bahas soal ini. Ini kelihatannya memang soal yang rumit. Kita lihat di sini ada trigonometri, fungsi trigonometri, kemudian ada deret. Nah, di sini kita ketahui ini pertama ada dua sudut ya kan, theta dengan sudutnya antara 0 dengan √2. Kemudian di sini X itu deret, suku K-nya adalah cos theta dipangkatkan 2n. Kemudian Y ini juga deret, suku K-nya adalah sin V pangkat 2n. Kemudian Z ini ya kenapa? Berapa? Tidak ada. Oke, lanjut. Ini kalau kita lihat Z itu kayak perkalian dari suku-sukunya ini. Ya. Nah, tampaknya memang soal ini tuh agak kelihatan rumit ya. Kalau kita perhatikan sebenarnya X ini, Y ini, Z ini, semuanya ini sebenarnya deret geometri. Dengan suku awalnya itu cos theta pangkat 2 kali 0 atau 1. Kemudian rasionya itu ini suku Kn plus 1 dibagi suku Kn, kita dapat cos kuadrat theta.
Nah, kenapa kita bisa bagi seperti ini? Karena nilai cosnya itu tidak akan pernah 0. Karena dia antara 0 sampai pi per 2. Nilai cos itu tidak akan pernah 0 di dalam interval ini. Begitupun dengan nilai sinnya tidak akan pernah 0. Makanya kita bisa melakukan pembagian seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, ini apakah konvergen atau tidak? Jawabannya itu ya konvergen. Kenapa? Karena nilai cos ini pasti akan di antara nilai 1 dengan 1. Jadi direct ini konvergen. Ini juga konvergen. Ini juga akan konvergen. Kalau kita lihat dengan menggunakan rumus deret geometri yang tak hingga, kita gunakan rumus A per 1 kurang R, dengan A itu adalah suku awal, dan R itu rasio, kita peroleh ini. Kita masukkan A itu 1, kemudian R-nya itu cos theta pangkat 2, kita dapat 1 per 1 kurang cos theta pangkat 2, ini akan sama dengan 1 per sin theta pangkat 2 menggunakan sifat ini, sifat identitas ini. Begitupun dengan Y, kita peroleh dengan cara yang sama ini. Begitupun dengan Z, kita peroleh dengan cara yang sama ini. Kemudian, selanjutnya, kita lihat ternyata ini, C per Y ini akan sama dengan ini. C per X itu juga akan sama dengan sin theta kuadrat. Nah, kita masukkan ini jadi C per Y, ini jadi C per X. Kita dapat Z itu 1 per 1 kurang C per Y kali C per X. Kita dapat, kita kali XY misalnya, kita kali XY, dapat ini, kita dapat ini. Nah, kita tidak tahu yang mana di antara 4 ini yang benar. Ini apakah soal pilihan ganda atau apa, tidak tahu. Kalau kita lihat sekarang ya. Mari kita uji ya satu persatu. Kita mulai dari nomor 1 ya. Kita mulai dari nomor 1. Dari sini kita dapat ini. Sebenarnya ini agak susah sih. Ini X, Y, Z ini kita dapat ini X, Y, Z dikurang Z, ini dipindah, ini sebenarnya dikali ini X, Y, kemudian dapat ini, kemudian ini dikali kedua ruas dengan X, Y kurang 1, dapat ini sama dengan X, Y. Kemudian apa ya selanjutnya yang bisa kita peroleh dari sini? Ini Z tidak mungkin 0. Kalau Z-nya 0, ya Z tidak mungkin 0. Karena ini positif, setiap sukunya ini juga positif. Berarti salah satu dari ini pasti salah ya. Soalnya kalau ini benar, ini kan ada, ini beda di plus minus ya. Oke. Kita cuma sampai di sini, dapat ini. Mungkin kita skip dulu sebentar ya. Kita lihat soal yang lain yang dikirim juga. Soal lain yang dikirim. Dari itu ya. 18 ya. Selamat datang yang Pramudiba Praptinusa.
Coba kita cek soal lain yang dikirim. Kebetulan sekali. Orangnya dua-duanya ada. Hanya 2 orang yang mengirim dan dua-duanya ada. Oh, ini ya. Ada integral ya. Salah integral. Kita bahas yang mana saja ya. Bahas yang mana? Coba kita, ini kayaknya kelihatan memusingkan. Ya kan? Ini kita skip dulu. Oke, pertama-tama apa turunan dari arksin? Apa turunan dari arksin? Kita bisa gunakan misal Y sama dengan arksin dari X. Kita gunakan turunan X implisit ya. Kita bisa gunakan turunan implisit. Jadi kita dapat sin dari sin Y itu sama dengan X ya. Sin Y itu akan sama dengan X. Kemudian kita turunkan kedua ruas terhadap X. Kita turunkan kedua ruas terhadap X. Ini dapat cos Y dikali dengan dy dx. Gunakan aturan rantai. Kemudian ini kita dapat 1. Nanti dapat dy dx itu sama dengan 1 per cos Y. Sementara Y itu apa? Oke, Y ini kan kita umpamakan sebagai sudut. Yaitu sudut. Sin dari Y itu X. Jadi X di sini. Kita misalkan X di sini berarti di sini 1. Kemudian di sini itu gunakan teorema Pythagoras. Jadi 1 kurang X kuadrat. Ya kan? Nah, cos Y berarti adalah 1 per 1 kurang X kuadrat. Jadi turunan arksin itu 1 per akar 1 kurang X kuadrat. Apa yang bisa dilakukan di sini? Oke. Coba kita sama dengan kan. Ini kan arksin. Oh ya, arksin X. Kita gunakan substitusi coba. Kita misalkan U sama dengan arksin X. Kita turunkan kedua ruas ini DU sama dengan 1 per DU itu 1 per 1 kurang X kuadrat dx ya. Berarti ini integral ini akan sama dengan integral dari U du. Kenapa? U-nya yang ini arksin X, du-nya itu yang ini seper ini dikali dx. Kita integralkan dapat 1/2 U kuadrat plus C. Kita masukkan ini lagi arksinnya supaya menjadi fungsi terhadap X. Ini jadi 1/2 dikali arksin X
pangkat 2 plus C. Untuk memastikan kita bisa turunkan ini lagi, kita bisa turunkan, kita peroleh turunan dari ini, turunan dari 1/2 kali sin X dikuadratkan, itu ditambah C lah, tambah C, kita turunkan terhadap X, misalkan ini aksen ini kita setujui saja turunan terhadap X, kita turunkan seperti biasa ini gunakan aturan pangkat, kita kali 2, 2-nya ke depan, pangkatnya dikurang 1, kita dapat ini aksennya aksin X, kemudian kita kali dengan turunan yang di dalamnya menggunakan aturan rantai, turunannya tidak lain itu yang kita peroleh tadi. Ya, betul. Kita dapat kembali integrannya. Jadi, integral dari ini adalah ini. Selesai. Ya di-upload. Kalau ada pertanyaan, kita coba soal lain mungkin. Kita coba yang mana? Nah, kita coba yang ini B. Nomor 2B. Ini ada centangnya, sepertinya sudah selesai ini. Sudah selesai. Kita tarik dulu ke bawah ini ya. Tarik atau ke kanan saja. Oke. Kita pecahkan. Oke. Integral tentu ya ini. Bahwa ini bisa mungkin pakai substitusi. Kita substitusi mungkin bisa. Kita misalkan U sama dengan D pangkat 3 mungkin. D pangkat 3 plus 1. Maka bisa. Kita coba saja ya. DU itu sama dengan 3D kuadrat. DT jadi T kuadrat itu akan sama dengan ya, jadi sepertiga DU itu sama dengan T kuadrat DT. Jadi ini U pangkat 3/2. Jadi integralnya akan berubah menjadi jangan dulu ya. Ini batasnya dari, nanti sebentar saja kita masukkan batasnya ya. T kuadrat DT itu kan ini sepertiga U DU. Sepertiga DU ya. Sepertiga DU. Sepertiga DU. Oke. Kita integralkan. Ini yang di dalam ini kan U. Jadi ini U pangkat 3/2. Akarnya jadi 1/2 ya. Kemudian ini T kuadrat DT ini akan sama dengan sepertiga DU. Jadi kita kali sepertiga DU. Oke. Lanjut. Kita integralkan seperti biasa. Ini pangkatnya kita tambah 1. Jadi 5/2. U pangkat 5/2. Kemudian kita kali di depannya dengan 2/3. 2/5. 2/5. Kemudian dikali sepertiga. Ditambah dengan C. Ini akan sama dengan 2/15 kali U pangkat 5/2
plus Y. Kalau kita tidak pakai batas ya. Oke. Tidak pakai batas. Kemudian kita masukkan kembali T-nya. T-nya detik pangkat 3 plus 1. Ya, tinggal disubstitusikan. T pangkat 3 plus 1. Pangkat 5 per 2. Ya, saya malas. Ya, tinggal dimasukkan 2 dengan 1 lalu dikurang. Kita masukkan saja ya. Ini sama dengan 2 per 15 dikali 2 pangkat 3 plus 1 pangkat 5 per 2 ditambah dengan dikurang ya, dikurang 2 per 15 dikali dengan 1 pangkat 3 plus 1 pangkat 5 per 2. Nanti dihitung sendiri. Lanjut kita cari soal lain lagi. Kita lihat soal mana yang harus bagus. Bagaimana dengan nomor 1 ya? Nomor 2A juga gampang. Tidak perlu substitusi juga sih. Nomor 2A. Nomor 2A caranya itu ya ganti saja akar ini jadi 1/2 ya. Jadi dia integral 0 sampai 2 akar 8 dikali X pangkat 1/2 dikurangi dengan X kuadrat. Diintegralkan seperti biasa saja. Kemudian masukkan 2 dengan 0. Selesai. Oke. Tinggal setengah jam sih. Baru datang. Dari tadi belum ada orang sih. Makanya tidak mulai. Oke, kita lihat lagi soal lain. Kita lihat dulu tadi. Tadi ada 2 file ya yang dikirim. Oh ya, ini sama ya. Dimana ada pertanyaan? Oke, bagaimana dengan yang tadi ya? Yang ini ya? Yang ini. Yang ini. Gimana ya? X dikali Y dikali Z. Ayo kita coba X dikali Y dikali Z. Kalau dikali semua nanti dapat apa ya? X dikali Y dapat apa ya? 1 per sin kuadrat. 1 per cos ya. 1 per sin ya. 1 per sin. 1 per cos. Yang nomor 1 dulu ya. Nomor 1 ruas kiri itu sama dengan XY dikurangi Z. Sementara X itu sama dengan sepersin. Persin kuadrat kita dikali seper cos kuadrat V dikurang 1 per, tunggu dulu, tadi Z kita dapat Z sama dengan ini ya. Oke, Z sama dengan itu. Coba kita ganti Z sama dengan itu ya. XY dikurangi dengan XY per XY kurang 1.
Ini akan sama dengan XY dikali 1 kurang seper XY kurang 1. Bagaimana dengan ruas kanan? Ruas kanan X tambah Y kali Z. Ini akan sama dengan susah juga ya. XZ ditambah YZ. X dikali 1 per 1 kurang per X. Agak kenapa? Ini yang kau kirimkan dengan yang satunya. Ini soal yang dikirim orang lain sih. Yang ini. Yang dibahas ini. Ini soalnya. Ini soalnya. Mau ditunjukkan ini. Ini susah juga. Kalau dilihat mungkin 2 benar sih. 2. Apakah benar? Oke, kita lihat di sini. Kalau lihat sebenarnya di sini X-nya sebarang, Y-nya sebarang. Z-nya ya kombinasi dari X dengan Y. Gimana ya? Kita lihat X tambah ini. X dikali Y itu sama dengan seper cos kuadrat theta T dikali sin kuadrat theta. Sementara X tambah Y itu sama dengan seper cos kuadrat V ditambah sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat V per ini. Oke, karena begitu kita lihat di sini ternyata
Apa yang kita dapat? Hmm, hmm, hmm. Z sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan hmm, no, bingung kan ya. X kali Y kali Z, X kali Y kali Z, X kali Y kali Z. Coba kita kali X kali Y kali Z. X kali Y kali Z itu sama dengan XY tambah Z. Oke. Hmm? X kali Y kali Z sama dengan XY ditambah Z. Ini ada XY tambah Z. Wah, wah, wah. Membingungkan. Oke, 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 oke. X, X, Y, Z. Nggak ada kayaknya yang benar sih. Mungkin. Selamat datang Buya Abu. Ah, oke. Dari sini. Hmm, 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 hmm.
membingungkan. Oh, coba kita kali XZ. XZ dapat apa ya? XZ kan tadi ini Z sama dengan ini ya. Z sama dengan ini. Kita tahu Z sama dengan ini. Kita kali X. Kita kali, coba kita kali Y per Y. Atau apa? X per X mungkin. 1 per. Susah juga. Sini. Tidak ada ide. Tidak ada ide. Tidak ada ide. Oke. Z kan ini. Mungkin kita bisa cari counter example. Atau kita skip lagi, kita cari soal lain lagi. Bar 2 yang mengirim. Bar 2 yang mengirim. Yang mana kira-kira bagus ya bekerja? Yang mana bagus kira-kira? Ini kan sudah, ini idenya sudah ada. Yang C juga sudah. Yang C bagian nomor 1. Ada juga soal lain di sini. Kita pindah dulu sini. Ini soal lain ini kayaknya mengenai ya turunan parsial dan integral parsial. Banyak ya soalnya, tapi hanya 1 jam. Tinggal 10 menit ya. Tinggal 10 menit baru ini ya. Salah. Yang ini kan harus copy yang ini ya. Oke, tinggal 10 menit dari soal-soal ini yang mana mau ditanyakan? Yang mana mau ditanyakan? Dari soal-soal Nomor 5 bang. Ya. Yang nomor 5 yang ke sebelah kanan. Nomor 5 yang ini. Iya bang. Semua benda dilingkupi oleh bidang-bidang. Ini
Z-nya yang bergerak. Sebuah bidang dilengkap ke bidang-bidang. Z sama dengan 0, Y sama dengan 1. Permukaannya itu ini ya. Ini permukaannya selalu positif. Volume benda. Kita tinggal integralkan saja ini kan. Integralkan. Volumenya kan tinggal integralkan. Itu Y-nya dari 1 sampai 3. X-nya dari 0 sampai 3. Ya, karena ya enggak masalah karena ini selalu positif. Jadi pasti dia akan berada di atas. Kita integralkan. Jadi kayak gini ya. Kayak gini dia gambarnya. Misal ada bidang X, Y. Ini X, ini Y-nya, ini Z-nya. Terus X-nya itu dari 0 sampai 3. Y-nya itu dari 1 sampai 3. Terus dari sini kan dia jadi berbentuk permukaan kan. Ini bidangnya ya. Ini segmen bidangnya. Oke. Terus Z ini kan batasnya dari sini sampai ke atas kan. Dia tergantung dari ini. Kalau dia X-nya 3, Y-nya 3, ini jadi teman-teman ini jadi 18 di sini. Di sini dia 18. Ya kita integralkan saja ini. Kita integralkan batasnya ini. Kita integralkan kan mau dicari volume dari ini, permukaan ini. Misal permukaannya berbentuk beginilah. Permukaannya berbentuk begini. Berarti kita cari volume dari benda ini ya. Volume dari benda ini. Oke. Berarti kita integralkan batasnya dari sini, batas X dengan batas Y, terus fungsinya ini. Dan ini tidak masalah, kenapa? Karena Z-nya tidak mungkin Tidak mungkin negatif kalau di sini. Kita masukkan X di sini antara 0 sampai 3, Y-nya di antara 1 sampai 3, ini hasilnya selalu positif. Tidak mungkin akan ada di bawah. Jadi kita tidak akan pernah melewati batas ini Z sama dengan 0. Jadi kita tinggal integralkan saja. Integralkan. Ini dia dari 1 sampai 3, Y-nya. X-nya dari 0 sampai 3. Ini X kuadrat ditambah XY. Kita integralkan terhadap X, kemudian kita integralkan terhadap Y. Hasilnya itu pertama kita integralkan dari terhadap X, ini jadi 1/2 X kuadrat. Sepertiga ya. Sepertiga X pangkat 3 ditambah 1/2 X kuadrat Y. Oke, dia dari 0 sampai 3. Ini DY. Ini X-nya ya, X sama dengan 3. X sama dengan 0. Yang kita hitung yang sama dengan 3 saja. Karena yang sama dengan 0 hasilnya akan 0. Jadi ini kita dapat 1/3 dikali 3 pangkat 3 ditambah 1/2 kali 3 pangkat 2 Y. Ya, seperti itu kira-kira. Kita lanjutkan. Nah, tinggal dihitung lagi. Kita integralkan. Kita hitung ini dapat 9. Ini dapat 9/2.
Ini juga kita ingkar kalau nggak diterap Y. Kemudian yang bagian B, massa benda. Bila kerapatan benda tersebut apa rumusnya, Man? Kerapatan. Oh, kerapatan. Jadi massa di sini, misal massa di sini kan, di sini massanya X-nya 0 di sini. Di sini. Terus Z-nya itu berapa di sini? Jadi di sini ada massanya. Di setiap titiknya dihitung. Oke. Berarti kita harus tentukan juga massa itu integral dari kerapatan ya. Massa. Iya ya. Massa. Integral dari kerapatan ya. Kalau cari volume kan gampang ya. Yang mau dicari kerapatan itu yang agak susah. Kerapatan itu massa per volume ya. Massa per volume. Ya. Ya, berarti dia integral dari ini dV ya. dV. Dan kita harus tentukan batas dari Z-nya. Oke. Kira-kira mungkin dia seperti ini ya massanya. M sama dengan integral dari ini batasnya ini rho ini dz dy dx. Terus z-nya itu dari 0 sampai 0 sampai x kuadrat tambah xy. X kuadrat tambah xy. Karena z-nya bergerak sesuai dengan y dengan x, sementara y dengan x-nya itu kan bebas ya. Dan di intervalnya itu bebas. Jadi y-nya itu antara 0 dan antara 1 ya, 1 sampai 3. Kemudian ya yang x itu dari 0 sampai 3. Jadi tinggal kita hitung saja. Ya kita hitung saja ini rho kan x tambah z ya. Jadi massanya itu sama dengan integral ini. X tambah z dz dy dx. Ya, integral ini tinggal dihitung seperti tadi. Nanti kita integralkan terhadap z, kita masukkan z-nya ini, kemudian masukkan z-nya 0. Lalu kita integralkan seperti biasa. Oke. Ya, seperti itu. Waktu sudah habis. Nanti sebentar sore lagi. Kita cukup sampai di sini ya. Oke, sip. Makasih, Bang. Saya stop share screen terus stop record.